Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik dan teramat baik bagi setiap kita umat-umatnya, saudara. Dia Allah yang telah rela mengorbankan segalanya dan memelihara kita hari demi hari, bahkan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi setiap kita, saudara. Jika Allah yang kita sembah begitu baik dan teramat baik, pernahkah kita bertanya, apa kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan kita? Di dalam video ini kita akan belajar kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan umat-umatnya. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang dipahami. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini? Silakan lihat di layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah kerinduan Tuhan yang terdalam dari kita, umat-umatnya. Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang begitu limpahnya, saudara, apakah saudara rindu melakukan apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saudara? Di dalam video ini kita akan belajar apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Puaskan setiap hari. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa.
hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan umat-umatnya. Saudara, tahukah saudara apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saudara? Kita akan terus belajar dari video ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita merenungkan topik ini adalah dari kitab Nabi Yeremia, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Di mana konteksnya dari teks ini, saudara, adalah Tuhan mau menyampaikan pesannya kepada umat-umatnya melalui Nabi Yeremia. Di mana isi dari pesan itu ada dua hal besar, saudara. Di ayat pertama sampai ayat yang keempat, Tuhan menceritakan ada sesuatu yang Tuhan kenang dari umat-umatnya yang dulu ada. Tetapi pada saat firman ini disampaikan, itu tidak ada lagi pada mereka. Padahal dia begitu rindu, itu tetap ada pada diri mereka. Dan kemudian ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Tuhan menceritakan bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan kemudian menuntun mereka di padang gurun. Dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah generasi kedua yang pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan, saudara. Dan kesedihan yang Tuhan ungkapkan adalah bahwa Tuhan menuntun mereka sampai di tanah Kanaan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Itu ada mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Dan kemudian pada akhirnya ketika mereka melupakan Tuhan, saat mereka masuk ke tanah Kanaan, akhirnya mereka berakhir dalam penderitaan. Padahal Tuhan inginkan
Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir. Tuhan ingin mereka menikmati janji-janjinya. Tapi pada akhirnya mereka berakhir di dalam penderitaan, saudara, kesengsaraan. Dan Tuhan berkata ayat 17, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Jadi penderitaan itu diakibatkan oleh mereka meninggalkan Tuhan. Padahal sekali lagi Tuhan inginkan mereka menikmati janji-janjinya di tanah Kanaan. Dan kemudian saudara, Tuhan berkata, ayat yang kedua, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat. Ada sesuatu yang dia kenang dari umat-umatnya. Yang pada waktu itu tidak ada lagi, karena mereka sudah berubah setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, dan akhirnya mereka menderita. Artinya karena itu tidak ada lagi, apa yang Tuhan kenang itu tidak ada lagi pada mereka. Itu yang mengakibatkan mereka mengalami penderitaan. Padahal kalau itu tetap ada pada mereka, maka mereka akan tetap mengalami janji firman Tuhan dan menikmati janji firman Tuhan. Jadi ada hal yang Tuhan kenang di masa lalu ada pada mereka, yang Tuhan rindukan tetap ada pada mereka. Itu yang kita belajar di video pertama, kedua, dan ketiga ini, saudara. Ada yang Tuhan rindukan tetap ada dalam diri kita, umat-umatnya. Apa itu? Di video pertama kita sudah belajar. Tuhan berkata, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Jadi ada yang Tuhan ingat dari diri mereka di masa lalu, di mana cinta dan kasih mereka begitu kuat. Digambarkan seperti kasih seorang muda dan cinta seorang pengantin. Begitu kuatnya kasih mereka kepada Tuhan. Tetapi sekarang itu hanya jadi kenangan. Padahal Tuhan rindukan itu tetap ada pada mereka, sehingga janji-janjinya juga tetap bisa mereka nikmati. Artinya saudara, bagi kita hari ini sebagai aplikasinya, Tuhan rindukan supaya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, kasih kepada Tuhan itu tetap kuat dalam diri kita. Cinta kepada Tuhan itu tetap kuat dalam diri kita. Sehingga kita akan tetap berjalan dalam rancangannya. Dan tetap menikmati janji-janji firman Tuhan di masa depan. Bukan seperti orang Israel. Akhirnya berakhir dalam penderitaan. Kenapa? Karena mereka berubah dalam kasih mereka kepada Tuhan. Bahkan menjadi penyembah berhala. Dan hal kedua yang sudah kita belajar di video kedua. Tuhan berkata, kembali saya baca, aku teringat kepada kasihmu pada waktu masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Lalu kemudian dia berkata, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ini bicara tentang kesetiaan, saudara. Pada waktu di padang gurun, sekalipun di sana tiada tetaburannya, kata firman Tuhan. Tapi mereka tetap mengikuti Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Tetapi sekarang itu tinggal kenangan, saudara. Karena mereka sudah berubah setia. Dan sekarang mereka menjadi penyembah berhala setelah mereka masuk ke zona nyaman. Artinya sebagai aplikasinya ke dalam diri kita, saudara. Jangan pernah berubah setia daripada Tuhan. Dalam segala situasi, saudara. Baik dalam keadaan susah di padang gurun. Baik dalam keadaan berlimpah di tanah Kanaan. Tuhan inginkan umat-umatnya tetap setia. Demikian juga kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan diberkati. Tuhan rindukan kesetiaan kita itu tetap kuat kepada Dia. Itu yang sudah kita belajar di video pertama dan kedua, saudara. Dan di video ketiga ini yang saya ingin kita melihat hal ketiga yang paling dirindukan oleh Tuhan. Kembali dia berkata tadi, aku teringat kepada kasihmu, kepada cintamu pada masa muda. Lalu kemudian dia berkata, aku teringat bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Kemudian yang terakhir, aku teringat. Ayat yang ketiga, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hal ketiga yang dikenang oleh Tuhan dari hidup umat-umat Tuhan pada waktu itu, yang saat itu tidak ada lagi dari mereka, yang Tuhan begitu rindu sebenarnya, tetap ada pada mereka adalah kekudusan mereka. Di mana dulu mereka mengikut Tuhan,
Mereka hidup dalam kekudusan mengiring Tuhan. Sampai akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menikmati kelimpahan tanah Kanaan. Akhirnya mereka hidup dalam kecemaran. Mereka menjadi penyembah berhala. Sehingga Tuhan berkata, aku teringat kepada kekudusanmu. Pada waktu itu engkau seperti buah bungaran. Apa yang menyentuhnya menjadi bersalah, kata firman Tuhan. Karena begitu sayangnya Tuhan saat mereka hidup dalam kekudusan. Tetapi sekarang semuanya menjadi kenangan semuanya tinggal kenangan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan, saudara, yang dulunya mereka hidup dalam kekudusan. Tapi ketika mereka masuk kepada berkat-berkat Tuhan, akhirnya mereka hidup dalam kecemaran. Saat ini, kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan mengenang, Tuhan teringat kekudusan orang Israel. Dia begitu rindu itu tetap ada pada mereka. Tapi ketika itu tidak ada lagi pada mereka, akhirnya mereka berakhir dalam penderitaan. Akhirnya mereka berakhir dalam kesengsaraan. Dan Tuhan berkata, bukankah kamu sendiri yang menimpakan itu ke atas dirimu ketika engkau meninggalkan aku? Ketika engkau menyembah berhala dan tidak lagi hidup dalam kekudusan. Sebagai aplikasinya ke dalam diri kita, saudara. Tuhan rindu selalu bisa menikmati kekudusan kita. Biarlah kekudusan kita itu bukan hanya jadi kenangan di masa lalu. Tetapi kekudusan kita itu adalah sesuatu yang tetap di saat ini dan terus ke depan. Tuhan begitu mendambakan kekudusan dalam kehidupan umat-umatnya. Dalam segala situasi, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, Tuhan begitu mendambakan umat-umatnya tetap hidup dalam kekudusan. Tuhan rindu saat ini saya dan saudara tetap hidup dalam kekudusan. Apapun kondisi dan situasi hidup kita, baik susah, dalam keadaan sulit, baik dalam kelimpahan, dalam keadaan senang, dalam kondisi yang sedang kita alami hari ini. Mari kita tetap hidup dalam kekudusan dan semakin menguduskan diri kita di hadapan Tuhan, saudara. Karena yang paling Tuhan dambakan dan rindukan dari kehidupan kita adalah kekudusan kita. Biarlah itu tetap sesuatu yang bisa Tuhan nikmati, bukan hanya jadi kenangan di masa lalu. Jadilah orang-orang yang tetap hidup dalam kekudusan dalam segala situasi kehidupan saudara, dalam segala kondisi kehidupan saudara. Karena itulah yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Di akhir video yang ketiga ini, saudara, saya mau menyimpulkan. Kita telah belajar dari kehidupan orang Israel. Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan, dari penderitaan. Tuhan tuntun mereka. Dan akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di tanah Kanaan, setelah mereka kelimpahan tanah Kanaan, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengungkapkan apa yang paling dia rindukan dari umatnya. Tetap ada pada umatnya yang pada saat itu tinggal kenangan. Tetapi saat ini bagi saya dan saudara, biarlah itu bukan menjadi kenangan bagi Tuhan, tetapi sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Apa itu, saudara? Sekali lagi, Tuhan berkata, aku teringat. Itu ayat yang kedua, saudara. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Jadi hal pertama yang paling Tuhan inginkan dari kehidupan umatnya adalah cinta dan kasih yang begitu kuat, yang digambarkan seperti kasih seorang muda dan cinta seorang pengantin. Biarlah cinta dan kasih kita kepada Tuhan tetap kuat dalam segala kondisi. Semakin dalam segala kondisi. Dan yang kedua, Tuhan berkata, aku teringat bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya, mereka tetap setia ikut Tuhan. Itu menjadi kenangan Tuhan. Tetapi biarlah saat ini, kesetiaan kita kepada Tuhan bukan jadi kenangan, tetapi sesuatu yang Tuhan bisa nikmati setiap saat. Dan terus ke depan, kita akan Tuhan kesetiaan kita kepada Dia. Dan yang terakhir, Tuhan berkata ayat ketiga, aku teringat ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Yang paling Tuhan rindukan, hal ketiga dari umat-umatnya adalah kekudusan umat-umatnya. Biarlah itu juga menjadi sesuatu yang Tuhan bisa nikmati dari kehidupan kita. Bukan menjadi kenangan seperti orang Israel. Biarlah kita tetap hidup dalam kekudusan. Itu yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara,
tetap hidup dalam kasih yang kuat kepada Tuhan, tetap hidup dalam cinta yang kuat kepada Tuhan, tetap hidup dalam kesetiaan yang kuat kepada Tuhan, tetap hidup juga dalam, puji Tuhan saudara, biarlah dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kasih dan cinta kita tetap kuat kepada Tuhan, kesetiaan kita tetap kuat kepada Tuhan, dan kita tetap hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Itu yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Dan kalau orang Israel pada waktu itu, ketika mereka berubah dalam cinta mereka, dalam kesetiaan mereka, dalam kekudusan mereka, mereka berakhir dalam penderitaan. Ketika saya dan saudara tetap hidup dalam cinta kasih yang kuat kepada Tuhan, dalam kesetiaan yang kuat dalam Tuhan, dan dalam kekudusan di hadapan Tuhan, maka pada akhirnya kita akan tetap bisa menikmati janji-janji dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dalam 3 video ini kita sudah belajar apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Biarlah kita lakukan, sehingga janji-janji firman Tuhan pun menjadi bagian kita, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar bahwa yang paling Tuhan dambakan dan rindukan dari kehidupan umat-umat-Mu, bagaimana umat-umat-Mu hidup dalam kasih cinta yang kuat kepada Tuhan, dalam kesetiaan yang kuat, dan bagaimana umat-umat-Mu tetap hidup dalam kekudusan, dalam segala kondisi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan janji firman-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.